Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kesempatan hari ini. Saya harap kalian sehat selalu. Kita akan melanjutkan kembali materi kita dalam mata pelajaran informatika kelas 7. Yang selanjutnya kita akan membahas bab 6, yaitu mengenal dan menerapkan konsep berpikir komputasional. Oke, langsung saja. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengenal dan memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, memahami dan menerapkan pendekatan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma dalam menganalisis dan mencari solusi permasalahan. Yang ketiga, membuat dan menerapkan perencanaan evaluasi pada solusi yang diajukan. Oke, yang pertama, pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian menggambarkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Agar dapat menangani permasalahan kompleks dan memberikan solusi yang inovatif, berpikir komputasional mempunyai 4 teknik pendekatan cornerstones, yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah, kita harus pahami apa itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Semuanya ini penting karena ibaratkan keempat ini adalah sebagai fondasi atau kaki dalam tungku. Misalkan kalau salah satunya tidak ada, maka mungkin tidak akan sempurna. Oke. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah kelola dan dipahami, kemudian dicari solusinya. Nah, dekomposisi ini merupakan teknik yang memecahkan masalah dengan memilah-milah masalahnya. Jadi masalah cari titik-titiknya, dibagi-bagi. Nanti kita akan lihat contohnya supaya lebih paham ya. Dengan teknik dekomposisi, selain mempermudah penyelesaian permasalahan yang ada, dekomposisi memberikan kemudahan dalam melakukan inovasi. Jadi dekomposisi tidak hanya mempermudah penyelesaian masalah, tapi dapat memberikan kemudahan juga dalam melakukan inovasi. Nah, langsung saja untuk memahami dekomposisi kita lihat contoh berikut. Nah, bisa dibuka bukunya juga di halaman 197. Nah, ini ada contoh juga di buku, kita bahas di sini. Sepeda yang kita miliki dikendarai berbunyi tak tak tak. Nah, ada masalah bunyi tak 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 dalam sepeda kita. Bunyi tak 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 secara berulang dan semakin kencang sepeda bergerak, semakin cepat bunyi tersebut terdengar. Nah, ini masalahnya. Nah, teknik penyelesaian supaya masalahnya bisa diatasi, nah kita harus menganalisis dengan teknik dekomposisi ini. Yang pertama, apa penyebab dari bunyi tak tak tak? Yang kedua, bagaimana dari sepeda yang bergerak dapat menjadi sumber bunyi? Yang ketiga, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi? Yang keempat, bagaimana cara melakukan perbaikannya? Yang kelima, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Langkah-langkah ini harus dilaksanakan untuk memperbaiki sepeda tadi yang ada masalah. Nah, kita lihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi dari teknik dekomposisi yang tadi kita sudah analisis masalahnya. Nah, kita lihat jawabannya. Yang pertama, apa penyebab dari bunyi tak tak tak? Jawabannya ada bagian sepeda yang bergesek ketika sepeda bergerak, seperti itu. Yang kedua, ada bagian sepeda yang bergoyang ketika sepeda bergerak. Nah, kemungkinannya seperti itu ya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Bisa pada bagian roda, yang roda depan yang pertama, bisa bagian rantai yang kedua, bisa bagian pedal yang ketiga, bisa bagian roda belakang.
Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi? Nah, jawabannya lakukan pemeriksaan saat sepeda diam. Yang kedua, kendarai sepeda dan minta orang lain untuk melakukan pengamatan supaya kita bisa memeriksa bunyi sumbernya dari mana. Yang ketiga, gerakan bagian depan, bagian roda, pedal dan rantai tanpa dikendarai. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara melakukan perbaikan? Ya, jawabannya, kencangkan baut dan dari bagian sepeda. Yang kedua, mengganti bagian sepeda yang rusak. Nah, ini cara melakukan perbaikan. Yang kelima, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Nah, supaya perbaikannya sudah benar, kita harus evaluasi atau periksa ya. Caranya ini di sini jawab dari pertanyaan ini, gerakan bagian-bagian yang menjadi sumber bunyi. Yang kedua, kendarain sepeda sebagaimana pemakaian normal. Nah, itu sudah bisa dipahami. Nah, coba lebih jelasnya kalian sambil baca juga ya. Ada contoh lain di situ. Baik, selanjutnya B, pengenalan pola. Jika dilihat lebih detail, permasalahan yang ada memiliki kesamaan pola atau karakteristik tertentu. Teknik kesamaan pola mencoba untuk melihat kesamaan pola tersebut sehingga ketika masalah yang memiliki karakteristik yang sama memberikan peluang kepada kita untuk menggunakan solusi yang sama. Jadi ketika kita punya masalah dengan karakteristik yang sama, maka kita akan lebih mudah menyelesaikannya karena sudah mengetahui solusi yang sebelumnya dari kasus yang sebelumnya, masalah yang sebelumnya. Kemudian kita contohkan di sini. Apakah kamu dapat melihat kesamaan pola dari gambar tersebut? Di sini ada gambar kumpulan bola. Ada bola voli, bola basket, bola sepak, bola tenis dan sebagainya. Nah, apa yang kalian lihat dan ada kesamaan apa dalam gambar tersebut? Ya, gambar di atas mempunyai bentuk yang sama, bentuknya bulat, dapat menggelinding dan mempunyai sifat memantul jika dilempar ke lantai atau dinding. Nah, pola tersebut tidak berupa bisa berupa beberapa bentuk, bisa angka, bisa petunjuk arah atau bentuk-bentuk segitiga, kotak, segi 5, segi 6, segi 8. Nah, kemampuan mengenali pola, baik bentuk, angka, kejadian, perilaku, dan pola-pola lainnya merupakan suatu yang penting. Kemampuan mengenali pola tersebut akan membantu kita untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan mencari solusi yang tepat. Jadi ketika kita mempunyai masalah dengan pola yang sama, maka kita sudah tahu cara mengatasinya seperti apa, karena memiliki pola yang sama. Nah, sekarang yang C, abstraksi. Abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dari informasi yang tidak relevan. Nah, kita lihat gambar bola yang tadi ya, bola sepak, bola basket, bola voli dan sebagainya. Jika ingin membuat model perilaku bola ketika dipantulkan, kita akan mempunyai hubungan antara tinggi pantulan dan elastisitas bola seperti berikut. Nah, ini persamaannya E sama dengan akar H2 per H1, di mana E itu elastisitas bola, menyatakan kemampuan bola untuk memantul yang tergantung pada bahan pembuat bola. H1 tinggi bola dijatuhkan dalam satuan meter. H2 sama dengan tinggi pantulan bola. Nah, kita akan mencari elastisitas bola di sini. Yang berhubungan dengan elastisitas di sini adalah tinggi bola yang dijatuhkan, ada tinggi pantulan bola. Nah, berdasarkan rumus tersebut, jika kita ingin membuat model pantulan bola, parameter yang penting adalah elastisitas bola. Nah, maka parameter yang lain, contoh di sini ukuran, warna, dan desain tampilan bola dapat diabaikan. Jadi yang penting saja
yang kita ambil, yaitu parameter elastisitas bola. Sebaliknya, jika ingin membuat model perilaku bola ketika digelindingkan, kita mempunyai rumus sebagai berikut. I sama dengan setengah M R kuadrat, di mana I momen inersia bola kilogram per meter kubik per meter persegi, M massa bola dalam satuan kilo, R jari-jari bola dalam satuan meter. Berdasarkan rumus tersebut, ketika ingin membuat model perilaku bola ketika menggelinding, informasi yang penting kita butuhkan yaitu jari-jari bola ya. Dalam hal ini, jari-jari itu berkaitan dengan ukuran bola dan massa bola. Informasi warna dan tampilan menjadi tidak penting. Jadi ketika kita ingin mencari elastisitas bola, yang data yang atau parameter yang penting adalah elastisitas bola. Data yang ukuran, tampilan atau desain itu tidak penting, diabaikan saja. Nah, kalau kita ingin melihat perilaku bola saat digelindingkan, yang parameter yang penting adalah jari-jari karena berhubungan dengan ukuran bola. Nah, setelah melakukan abstraksi, selanjutnya kita dapat fokus untuk mencari solusi dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yang D ya, ini D, algoritma. Algoritma adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi ketika punya masalah, kita harus menyusun langkah-langkahnya seperti apa. Algoritma digunakan untuk merencanakan langkah-langkah instruksi yang akan dijalankan oleh program komputer. Nah, algoritma tidak hanya digunakan untuk menulis program dan memerintahkan komputer melakukan sesuatu, seperti juga dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya untuk menulis program komputer, algoritma ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Ada dua cara untuk menuliskan algoritma. Yang pertama flowchart, yang kedua studio code ya. Nah, ini simbol dari flowchart. Flowchart itu apa? Flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan instruksi-instruksi. Nah, untuk membuat diagram flowchart ini harus mengetahui simbol-simbolnya. Nah, ini beberapa simbol yang digunakan untuk flowchart. Yang pertama, simbol mulai. Nah, ini simbol mulai ini dilambangkan dengan simbol kotak, namun ujungnya tumpul ya. Kemudian ini digunakan untuk mulai dan berhenti ketika memulai instruksi flowchart dan mengakhiri. Yang kedua, proses disimbolkan dengan kotak ya, persegi untuk menjalankan perintah kegunaannya. Keputusan ini ada decision atau segi belah ketupat ya. Ini kegunaannya membuat keputusan atau pilihan. Yang keempat, masukan atau keluaran input output dilambangkan dengan jejar genjang. Kemudian kegunaannya menerima input atau menampilkan output pengguna. Kemudian yang 5, penghubung ini dilambangkan dengan lingkaran, berpindah ke bagian lain flowchart kegunaannya. Arah aliran dilambangkan dengan tanda panah ya, menunjukkan arah aliran flowchart. Nah, ini beberapa simbol flowchart. Nah, ini contoh flowchart di gambar 6.5 flowchart. Pengguna diminta menginput nama dan tahun lahir mereka serta membuat komentar. Oke. Yang pertama di sini contoh flowchart start. Nah, setelah kita mulai ke start, maka akan menampilkan tampilan siapa nama Anda. Nah, setelah tampil siapa namanya, maka masukkan nama pengguna. Kemudian disimpan nama pengguna dan akan tampil lagi selamat datang plus nama ya. Kemudian tahun berapa Anda lahir. Nah, setelah tampil tahun berapa Anda lahir,
diinputkan tahun lahirnya tahun berapa di sini, kemudian simpan tahun lahir, kemudian maka akan dihitung umurnya penggunanya. Nah, tahun lahir yang lebih besar sama dengan 1977 berarti lebih besar dari 1977, maka generasi milenial, artinya di atas 1997 angkanya, maka umurnya generasi milenial. Nah, jika tahun lahirnya di bawah kurang dari 1977, maka disebut generasi tua umurnya. Nah, selesai. Seperti itu. Ini adalah contoh langkah-langkah atau instruksi itu yang digambarkan dalam bentuk flowchart. Yang kedua ada pseudo code. Apa itu pseudo code? Pseudo code ini adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, pseudo code ini sama halnya dengan menuliskan algoritma program komputer. Nah, di sini ada contoh pseudo code, ada output. Siapa nama Anda? Input pengguna menginput nama. Kemudian store, disimpan ya dalam storage. Jadi namanya disimpan dalam variabel nama. Kemudian ada output, selamat datang plus nama, output lagi tahun berapa Anda lahir, diinput tahunnya, pengguna menginput tahun lahir, kemudian disimpan tahun lahirnya di variabel tahun, kemudian diproses hitung umur. Nah, jika tahun lahirnya lebih besar sama dengan 1977, maka umurnya anak milenial. Kemudian kalau lahirnya di bawah 1977 tahunnya, maka outputnya umur Anda adalah anak tua ya, seperti itu. Nah, yang kedua, mengevaluasi merupakan proses untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan dapat bekerja dengan baik dan melihat kemungkinan apakah solusi yang ada dapat ditingkatkan. Jadi setelah solusi dilaksanakan, perlu adanya evaluasi apakah solusi itu bisa bekerja atau dapat ditingkatkan. Nah, setelah algoritma tersusun, ada beberapa hal yang perlu diperiksa, diantaranya dievaluasi ya. Apa saja? Yang A, apakah mudah dimengerti? Maksudnya, apakah mudah dimengerti sehingga orang lain yang membaca tidak akan salah mengerti dan sudah dikomposisi dengan benar sehingga semua masalah sudah dimengerti dengan jelas ya. Semuanya harus bisa mengerti supaya orang lain dapat membaca atau tidak akan salah dimengerti. Jadi langkah-langkahnya supaya tidak salah dimengerti oleh orang lain ya. Kemudian yang kedua, apakah sudah lengkap? Apakah sudah lengkap sehingga semua aspek permasalahan sudah diselesaikan? Jadi aspek semuanya harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang C, apakah efisien? Efisien di sini permasalahan yang diselesaikan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Jadi menyelesaikan evaluasi solusi itu harus secara efisien. Jadi secara hemat ya, kan hemat. Yang D, apakah memenuhi semua kriteria desain yang sudah ditentukan? Jadi ke semua ini adalah untuk mengevaluasi solusi yang kita gunakan. Oleh karena itu, evaluasi algoritma perlu dilakukan untuk memastikan solusi terbaik sudah diberikan dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik. Berikut beberapa contoh bagaimana solusi yang diberikan tidak tepat pada permasalahan. Menemukan resep apabila
apabila solusi ini beberapa contoh bagaimana solusi diberikan tidak tepat pada permasalahan nih. Nah, evaluasi algoritma perlu dilakukan untuk memastikan solusi terbaik sudah diberikan. Yang pertama, solusi tidak didekomposisi. Nah, tidak bagaimana tidak tepat solusi yang diberikan karena ada solusinya tidak dikomposisi dengan benar. Yang kedua, solusi tidak lengkap. Yang ketiga, solusi tidak efisien. Yang keempat, solusi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Selanjutnya, salah satu cara menguji solusi dengan teknik dry run, artinya menelusuri langkah demi langkah, kemudian menelusuri hasil dari setiap proses pada setiap langkah sampai semua proses sudah diperiksa. Oke. Mungkin itu saja yang Ustaz dapat sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ustaz cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, terus belajar. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.